Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Jumpa lagi dengan saya Andi Milova Mauna. Sekarang ini saya akan berbincang-bincang ringan dengan Bapak Duta Besar RI Bandar Sri Begawan, Dr. Sujatmiko. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Andi. Kita akan berbincang-bincang ringan aja Pak sekarang ini. Jadi bagaimana menerjemahkan arahan Presiden kita, Presiden Jokowi, terkait dengan diplomasi ekonomi saat ini Pak di luar negeri? Oke, makasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda semua yang berada di Brunei maupun di Indonesia, benar Bapak Presiden pada bulan Januari kemarin dalam rapat kerja para kepala perwakilan seluruh dunia di Istana Negara, beliau memberikan arahan agar diplomasi kita memberikan penekanan pada diplomasi ekonomi. Bahkan beliau menyatakan dengan jelas sekali, kalau bisa semua waktu, energi, anggaran 75% diutamakan untuk diplomasi ekonomi. Artinya apa? Maka KBRI kita di Bandar Sri Begawan ini harus melakukan cara-cara, upaya-upaya bagaimana kita bisa meningkatkan perdagangan kita. Ekonomi itu bisa perdagangan, bisa investasi, bisa pariwisata. Nah, kita akan ngomong satu dulu aja tentang perdagangan. Nah, angka perdagangan kita ini, Indonesia dan Brunei ini tidak terlalu besar, tentu kalau dibanding dengan negara lain di Asia Pasifik ya, di ASEAN saja juga tidak besar. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa nilai perdagangan kita ini dari tahun 2017 ke belakang ya itu minus ya. Jadi nilai dagang kita minus. Pertama, total perdagangan kita yang jumlahnya juga tidak banyak ya, dari 2014 itu total perdagangan kita 944 juta nilainya. Tapi dari data ini dolar ya. Dari data ini saya lihat menurun terus sampai 2016. Jadi tidak menggembirakan. Dan menurun ini ternyata akibat dari kita mengimpor banyak oil and gas dari Brunei. Ya. Dan impor kita kemudian menurun. Kenapa menurun? Karena harga komoditas minyak ini juga turun. Ya. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita meningkatkannya ekspor kita sehingga kita tidak minus, kita menjadi plus. Ya, kita tidak defisit menjadi plus. Nah, itulah kita melakukan upaya-upaya dengan berbagai kegiatan, pameran-pameran dagang kita ikut ya. Kita pameran-pameran tunggal walaupun skalanya tidak terlalu besar kita melakukan, kita mengadakan kontak-kontak bisnis, membuat tulisan-tulisan tentang ekonomi, market intelligence untuk mencari apa komoditas utama kita, unggulan kita, siapa pesaing-pesaing kita, bagaimana kita dapat mengalahkan persaingan itu ya. Nah, dengan cara ini alhamdulillah mulai 2017 ini sudah naik ini. Ya, sudah naik angka kita dan yang menggembirakan kita sudah menjadi plus. Ya, jadi artinya ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Nah, kalau saya lihat di tahun terakhir saja ya, di tahun 2018 ekspor kita jumlahnya hanya 96 juta dolar ekspor kita ke Brunei. Yang 2019 ini setelah kita genjot dengan kegiatan-kegiatan ini menjadi 178 juta US dollar. Ini artinya naik sebesar 36%. Ya. Ini tentu suatu hal yang menggembirakan yang nanti akan kita pacu lagi bagaimana angka ini bisa kita tingkatkan. Dari angka-angka itu yang paling banyak menyumbangkan ekspor Indonesia ke Brunei apa aja ya Pak Dubes? Nah, ini menarik sekali. Brunei ini ternyata angka itu yang berkontribusi besar dari ekspor kita. Ternyata otomotif, mobil ya. Mobil kita ternyata digemari di Brunei ya, mungkin karena juga dekat jaraknya antara Indonesia dengan Brunei sehingga mengirimnya juga tidak terlalu lama ya. Tapi mobil ini menggembirakan. Saya punya angka di sini Pak Andi. Angka saya pada tahun 2018 nilai ekspor mobil kita ke Brunei itu sebesar 23,8 juta US dollar. Ya, 23,8 juta US dollar. Angka tahun kemarin 2019 itu naik menjadi 64,5 juta dolar. Nah, ini artinya naik kira-kira 270% ya. 270%. Jadi ini kenaikannya luar biasa. Dan kita mencoba kembali untuk menelusuri di awal tahun 2020 selama 3 bulan ini, yang nanti angkanya akan saya jelaskan juga naik lagi. Kira-kira mobil apa aja ya Pak yang digemarin di Brunei? Ya,
Nah, ini menarik dan ini mirip-mirip juga dengan tes kita Indonesia. Ternyata Toyota menjadi mobil favorit di Brunei Darussalam ini. Dari Toyota itu jenis-jenisnya di data saya Toyota Rush ternyata. Toyota Rush ini kan digemari anak-anak new family ya, new family yang muda-muda. Toyota Rush ini cukup bagus pasarannya. Dan saya punya angka untuk 3 bulan saja, 3 bulan selama 2020, Januari, Februari, Maret. Ini aja Rush sudah diekspor ke Brunei sebanyak 183 mobil Toyota Rush. Yang kedua didominasi oleh Toyota Innova. Selama 3 bulan ini sudah 114 mobil. Kemudian Toyota Wigo itu 105 mobil. Kemudian diikuti oleh mobil-mobil lain. Di sini ada R3 Suzuki juga ternyata digemari. Mitsubishi Expander yang baru dirilis akhir tahun lalu ya, itu begitu dirilis sudah langsung 60 unit kalau tidak salah dipesan ya, sudah habis dan harus menunggu. Kemudian juga mobil-mobil lain. Nah, ini saya kira akan kita tingkatkan. Kalau dulu 1 tahun saja kita memiliki nilai 64 juta selama 1 tahun. Nah, angkanya dulu 2.235 unit 1 tahun. Sekarang kita 3 bulan saja sudah jumlahnya berapa tuh? Jumlahnya 680 unit. Ini baru 3 bulan. Artinya nanti kita kalikan 4, insya Allah kita bisa menaikkan dari jumlah total 1 tahun yang lalu. Ya. Kira-kira saingan kita di Brunei itu siapa ya Pak? Dari negara mana ya, saja? Ini pertanyaan yang sudah sama-sama kita ketahui jawabannya seperti di negara lain juga. Tetap Jepang menjadi pesaing kita. Jadi Jepang menjadi sumber impor mobil terbesar di Brunei ini. Ya, mobil tadi Toyota, Suzuki ataupun Mitsubishi kan juga Jepang juga, tapi sudah dibuat atau diassemble di Indonesia. Ya. Jepang tentu nomor 1, diikuti oleh Korea Selatan. Kita lihat di jalan-jalan memang Hyundai apalagi itu memang banyak di Brunei. Kemudian baru kita ketiga. Ya, tapi kita mengembirakan, kita ketiga setelah Jepang, Korea dan yang ketiga. Baru diikuti oleh Thailand, Singapura dan Jerman. Ini menarik. Singapura pun menjadi eksportir ke Brunei. Mestinya mobil-mobil dari negara lain yang masuk ke Singapura kemudian diekspor lagi. Jerman ke-6 ini urutannya. Dari segi jumlah mobil Jerman di Brunei tidak banyak dari segi jumlah ya, tapi nilainya mobil Jerman tinggi. Satu impor Mercy S350 saja udah berapa nilainya? Ya. Jadi ini yang menarik. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, untuk mengetahui jumlah ekspor kendaraan Indonesia ke Brunei Darussalam, mohon disimak infografis berikut ini. Hai kawan-kawan KBRI Bandar Sri Begawan. Tahukah kamu jika Indonesia selama ini mengekspor mobil ke Brunei Darussalam loh? Nah, kali ini KBRI BSB akan membahas tentang update ekspor mobil dari Indonesia ke Brunei Darussalam kuartal 1 tahun 2020. Simak video berikut ya. Kawasan ASEAN menjadi tujuan utama ekspor Indonesia, termasuk ekspor kendaraan. Nah, posisi pertama tujuan ekspor mobil dari Indonesia adalah Filipina dengan 18.297 unit. Di posisi kedua ada Vietnam dengan 12.162 unit. Lalu disusul oleh Thailand dengan 5.695 unit. Posisi selanjutnya adalah Myanmar dengan 914 unit. Kemudian ada Malaysia di posisi kelima dengan 736 unit. Lalu Brunei Darussalam dengan 648 unit. Dan yang terakhir adalah Kamboja dengan 316 unit. Namun, selain ketiga tipe di atas, masih ada beberapa merek dan tipe mobil yang diekspor ke Brunei loh, yaitu Mitsubishi Expander, Toyota Fortuner, Suzuki R3, Toyota Vios, Toyota Avanza, Toyota Sienta, Daihatsu Grand Max, dan Toyota Yaris. Gentlemen, are we ready?
Let's go. On a count of 3, 2, 1. Let's unveil the new Mitsubishi Xpander. Ladies and gentlemen, have a look. Expand your mind possibilities, right? Nah, kawan-kawan, itu tadi beberapa info terkait update ekspor mobil dari Indonesia ke Brunei Darussalam kuartal 1 tahun 2020 atau dari bulan Januari sampai Maret tahun 2020. Semoga di kuartal selanjutnya nilai ekspor mobil Indonesia ke Brunei Darussalam semakin meningkat ya. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan tunggu video dari kami selanjutnya ya. Sampai jumpa.